Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan para ustadz kita ini. Apa kabarnya? Ustadz Fajri, Ustadz Abu Hanifah. Alhamdulillah. Wah, lama kita dinanti oleh pemirsa ini. Insyaallah. Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Insyaallah kita hari ini kita bahas ya, cukup menarik nih Ustaz, karena sedikit menabrak gunung nih. Jadi bukan lagi temanya pinggir jurang. Serem amat ini. Masya Allah. Ya, maka kita memberikan catatan kaki, footnote, untuk sebuah video yang sedang viral dalam 2-3 hari ini nih, yang mengguncang dunia per-Facebookan. Ya, yaitu dari seorang ustadz senior ya, dalam komunitas Salafi, ya, yaitu Al-Ustadz Al-Fadil Abdul Hakim Abdad, ya, hafidhullahu ta'ala. Jadi dalam sebuah video yang utuh ya, bukan potongan ya, utuh. Ya, kita saksikan, karena kalau potongan berarti kan hanya setengah, tapi ini dari pertanyaan sampai jawaban itu tuntas. Itu yang kami maksud dengan istilah utuh di sini. Ya, yaitu di mana beliau ditanya tentang masalah ustadz-ustadz salaf yang sudah belajar madhab, ya, dan bahkan diantaranya contohnya kitab Matan Abi Syuja yang terkenal dan penuh barokah ini. Nah, di antara statement beliau, ya mungkin bisa dikatakan, saya tidak mengatakan kesimpulan, tapi menurut kita ya, itu ada kalimat kemunduran dan kejumudan. Ya. Nah, ini yang sedikit mungkin kita pertanyakan sebenarnya. Ya, mungkin kalau dikritisi, ya bolehlah ya, tapi mungkin diiringi dengan pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan kemunduran itu sendiri? Kategorinya apa? Ya, karena kalau bicara kemunduran, tentu kita lihat ya dari sisi ilmiah, bermadhab itu justru produktif para ulamanya. Dari abad ke abad memiliki kitab. Ya, kalau mundur kan artinya dalam sisi ilmiah dia tidak produktif ya. Tapi kan ini dari abad ke abad ya, itu melahirkan kitab-kitab ya, baik dalam matan, kemudian syarah, bahkan hawashi ya, bahkan mukhtasar. Ya. Kemudian nazam juga. Ya, artinya kan kalau dari sisi ini kita melihatnya harusnya tidak bisa dikatakan kemunduran. Makanya saya pertanyakan, dari sisi mana? Kalau di sisi lahirnya para ulama, Masya Allah, baik ulama tafsir, baik ulama hadis, apalagi ulama mazhab itu sendiri, ya hampir setiap bahkan hitungan abad itu bisa lahir berapa banyak para ulama-ulama fikih setaraf internasional. Ya, nah, itu kan bisa kita lihat ya, dari abad ke abad. Nah, kalau yang kedua adalah kejumudan. Kejumudan ini maksudnya dalam artian apa? Apakah artian pembekuan, tidak menerima perubahan? Ya, nah ini juga perlu kita pertanyakan. Ya, sementara ya dengan banyak dalil ya, bukti, banyaknya ulama, banyaknya kitab, ini kan menunjukkan bahwasannya dia itu melakukan sebuah tarjih di dalam madhab, ya enggak? Kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan kontemporer di zamannya, ya betul enggak? Gitu. Nah, dan juga dalam kegiatan taklim juga metode-metodenya juga diperbarui, gitu. Ya kan, dari zaman ke zaman. Tentu ini sebuah bukti yang nyata yang bisa kita langsung rasakan. Nah, ini juga dipertanyakan. Nah, kemudian ya sedikit melebar kembali ya dari video itu adalah beliau mengatakan bahwasannya bahasa Al-Quran jauh lebih mudah daripada bahasa kaum madhab. Nah, ini bagaimana nih Ustadz Abu Hanifah menanggapinya? Jadi mudah dipahami katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Masya Allah. Itu berat sekali Ustadz. Para sahabat aja memahami Al-Quran itu berbeda-beda. Oh, iya. Kenapa berbeda-beda? Ini menunjukkan sulit dipahami.
kok bisa dikatakan Al-Quran bahasa lebih mudah dipahami dibandingkan kaum madhab? Nah, ini juga istilah kaum madhab ini nanti mungkin kita bahas ya, apa yang dimaksud. Apakah ada kalimat tendensi atau yang lain? Saya harap sih tidak ya. Nah, kita kembali tuh kepada apa yang beliau paparkan. Ini kita tentu tidak menyetujuinya ya. Para sahabat, contoh di ayat aulamastumun nisa, itu para sahabat berbeda pendapat. Apa maknanya? Memang makna lahiriahnya, ini kan maknanya di Al-Quran ada yang nas, ada yang zohir. Ya. Ini kan berarti zohir ya. Kalau nas, tidak mungkin berbeda pendapat di situ. Ya. Ibnu Abbas memahami itu menjima wanita. Atau ketika kalian menjima wanita. Berarti itulah yang membatalkan wudhu. Kalau nyentuh semata tidak batal. Tapi kalau kata Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar, sebagaimana dikutip di tafsir At-Tabari, terkait ayat tadi, makna aulamastumun nisa yang menyentuh. Berarti para sahabat aja berselisih pendapat tentang suatu ayat, ini menunjukkan bahwasanya makna Al-Quran itu belum tentu bisa dipahami oleh orang awam, yang katanya lebih mudah dipahami oleh kaum madhab. Kaum madhab mah enak, gampang kayak kita nih, penikmat apa yang disajikan oleh para fuqaha, madhab Syafi'i misalkan, atau madhab Hanafi, madhab Hanbali, terkait min nawaqidil wudu, di antara pembatal wudu menyentuh wanita. Selesai. Kita tidak perlu lagi pusing tuh tentang makna aulamastumun nisa, itu udah urusannya sahabat yang berselisih dan para imam. Begitu juga ketika kita mengatakan ayat terkait wudu, kita enak aja nih. Bahwasanya di antara rukun wudu ada 6 yang terakhir tartib. Nah, kalau madhab Hanbali lain lagi, ya kan? Kalau dalam madhab Syafi'i tartib, rukun. Kita enak begitu. Ya. Para sahabat, kalau ada orang awam ya, disodorkan ayat tersebut, ayat wudu aja, yang mereka bingung, ya. Bingung itu. Allah Ta'ala berfirman, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum ya wa arjulakum ilal ka'bain." Ini yufidu tartib apa enggak? Kan ayatnya semua diatop dengan huruf waw. Huruf waw sendiri dalam ilmu nahu la yufidu at-tartib. Tetapi ulama mazhab Syafi'i menerangkan tartib. Kenapa? Karena diselingi oleh kalimat ajnabi. Ya, yaitu kalimat yang tadinya basulah tangan kalian, tiba-tiba usap. Sama kayak ketika kita mengatakan jaa Zaidun wa Amrun la yufidu tartib. Yufidu tasyrik. Tetapi kalau saya sematkan di tengah-tengah jaa Zaidun wa Fatimatu wa Amrun, berarti tartib. Nah, di sini juga tadi di ayat wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Kepalanya ini apakah keseluruhan atau sebagian? Nah, dalam mazhab Syafi'i mengambil pendapat bahwasanya itu makna huruf ba adalah tab'id, sebagian. Maka cukup sebagian kepala aja sudah sah. Kalau kita serahkan pada orang awam, makna huruf ba-nya apa? Ibnu Hisham di Mughni Labib menerangkan makna huruf ba ada 14 makna. Coba gimana? Ya, orang awam. Jadi kalau dikatakan bahasa Quran lebih mudah dipahami daripada bahasa kaum madhab, justru sebaliknya. Bahasa yang kata beliau kaum madhab lebih memudahkan untuk orang awam. Bahkan orang awam yang boro-boro nyentuh Mughni Labib, nyentuh Sujurud Dahab, nyentuh Audah Masalik, nyentuh Qatrun Nada, nggak pernah bisa langsung mengamalkan itu ayat. Ya, jadi kurang tepat lah. Bahkan keliru ya, kalau kita katakan keliru ya fair aja itu keliru, Ustaz. Nah, Masya Allah ya. Di menit berikutnya juga beliau mengatakan ini kaum madhab ya, dan menyandarkan kepada manhaj salaf. Manhaj salaf tidak demikian ya. Tidak ya. Kenapa? Karena manhaj salaf itu yang pertama diajarkan qala Allah wa qala Rasul. Nah, ini seakan-akan bahwasannya madhab itu tidak di atas manhaj salaf. Manhaj salaf pertama, yang kedua tidak di atas qala Allah wa qala Rasul. Bagaimana nih Ustadz Pak jadi menanggapinya nih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ya, jadi pernyataan beliau ini memang kalau menurut saya emang aneh. Karena kata manhaj sendiri itu sebenarnya apa sih manhaj? Maknanya. Manhaj itu kan metode. Jadi kita menisbatkan diri kepada manhaj salaf, artinya kita mengambil metode pemahaman para salaf. Semakin dekat pemahaman para salaf kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tuh semakin dekat pemahaman kita kepada
apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, kalau kita belajar sejarah secara runut Ustaz, sebenarnya madhab yang ada ini ya, sebenarnya madhab yang ada itu sebenarnya dia itu muncul dengan secara alamiah dan ilmiah. Jadi tidak tidak dibangun oleh para ulama sebagaimana kita membangun yayasan atau bangun pondok pesantren, Ustaz. Artinya kan dia memang ilmiah, Bersanad lah bersanad. Ya, dia itu bersanad. Ya, kita oke lah, kita akan menerima bahwasanya kita akan kembali kepada pemahaman para sahabat. Yang jadi pertanyaan sekarang, Ustaz, bagaimana kita bisa rujuk kepada pemahaman para sahabat sedangkan kitab-kitab mereka tidak ada sekarang? Ya. Mana kitab yang menyebutkan secara runut pendapat Ibnu Umar atau pendapat Ibnu Abbas atau pendapat Ibnu Mas'ud atau pendapat sahabat yang lainnya dengan qawaidu fiqhiyahnya, dengan segala macam usul dan furu'nya yang kita bisa rujuk ke sana. Atau ta'lifnya Abu Bakar As-Siddiq, mu'allif kan enggak ada. Kalau seandainya ada, justru kita bisa akan mengatakan hadza madhab Abu Bakar, kita bisa katakan seperti itu. Sebagaimana Al-Qur'an kita akan mengatakan Qur'an Utsmani, Ustaz. Tidak pernah kita dan sahabat lain pun atau tabi'in tidak pernah mempermasalahkan. Kenapa ente mengatakan Quran Utsmani sedangkan Quran itu adalah qala Allah. Lah itulah. Qala Allah, Mas. Al-Quran qala Allah. Kenapa kita mengatakan Quran Utsmani ini kan karya. Kita belajar mazhab itu sebenarnya sebuah karya. Jadi kita menisbatkan kepada mereka itu kan menunjukkan bahwa ini karya mereka. Begitu juga dengan sebenarnya kalau kita nilai kenapa dia belajar Sahih Bukhari. Seandainya ada di antara para sahabat yang menulis sebagaimana dengan Sahih Bukhari misalnya ada Sahih Ibnu Umar misalnya, maka kita akan mengatakan kita sepakat lebih akurat Sahih Ibnu Umar karena beliau adalah sahabat. Tapi yang jadi masalah sekarang kita semua merujuk kepada Sahih Bukhari karena memang tidak ada ta'lif dari sahih-sahihnya para sahabat, nggak ada. Jadi ini realita, Ustaz. Jadi masa kita harus langsung kepada Nabi SAW tanpa melihat mereka semua. Dan kembali lagi ini kan manhaj itu kan metode. Oleh karena itu kan ada sebuah ungkapan atau percakapan yang ketika seorang mustafti dia bertanya kepada mufti, dia mengatakan tentang hukum tertentu. Kemudian mufti terus mengatakan saya menjawab sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau sesuai dengan pendapat Imam Malik atau pendapat ulama madhab lah. Dia mengatakan jawablah sesuai dengan pendapat Imam Malik atau pendapat ulama madhab karena mereka lebih paham Al-Quran dan As-Sunnah ketimbang Anda gitu. Ya. Kemudian yang kedua masalah madhab itu kan tadi seakan-akan mengatakan madhab tidak mengajarkan qala Allah wa qala Rasul. Ya Allah, ini lebih ganjil lagi nih. Memangnya mereka menggunakan Taurat Injil, Zat? Bahkan jelas-jelas ulama semua itu mengatakan mereka sepakat bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah dalil atau hujjah, masdar Iya, masdar. Dalam masalah hukum semuanya sepakat, tidak ada yang berselisih pendapat di masalah itu. Jadi kalau dikatakan mazhab tidak mengajarkan qala Allah qala Rasul ini terlalu jauh sebenarnya. Ya. Dan framing ya. Framing. Ya. Masya Allah, gamblang ini ya. Nah, menariknya nih Ustaz Abu Hanifah, beliau menyarankan untuk belajar fikih itu menggunakan kitab-kitab ya Hadisul Ahkam lah, seperti Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, atau Al-Muharrar, Al-Muntaqa. Nah, gimana nih Ustadz Abu Hanifah? Baik. Mungkin kalau yang mudah didapatkan di negeri kita Bulughul Maram ya. Kalau Umdatul Ahkam ya juga ada terjemahannya, ada ya. Taib. Kalau kita beramal langsung ke kitab hadis fikih semisal Bulughul Maram, kita sodorkan kepada kaum muslimin, ya terutama kaum muslimin yang tidak belajar ilmu alat, nggak belajar usul fikih. Ini kan ceritanya jangan pakai buku mazhab, pakai buku hadis, gitu kan? Nanti kaum muslimin akan kebingungan mau mengamalkan yang mana nih? Karena Ibnu Hajar rahimahullah taala di Bulughul Maram itu menampilkan semua pendapat. Misal tentang pembatal wudhu, apakah menyentuh kemaluan membatalkan atau tidak. Ibnu Hajar membawakan riwayat-riwayatnya. Hijamah, apakah membatalkan puasa atau enggak berbekam. Ibnu Hajar membawakan riwayat-riwayatnya. Ya, hijamah masih apakah hasil dari pembekam itu baik atau tidak. Ibnu Hajar
membawakan riwayat-riwayat hampir semua Iya. kayak gitu. Termasuk semua kunut subuh, tidak kunut subuh dibawakan. Boleh dan tidak boleh ditampilkan Iya. dua-duanya. Bismillah dijaharkan dalam sholat jahriyah, ya Bismillah dijaharkan dalam sholat jahriyah atau disirkan dibawakan. Ini kalau orang awam bingung nih ngamalin dua-duanya. Nah ini kan, terutama lagi juga nih ya, kalau mereka betul-betul bacain aja, beramal dari hadis Bulughul Maram. Nah sementara banyak dari teman-teman atau dari Ustadz Abdul Hakim sendiri mungkin berpendapat menyentuh istri dalam keadaan wudu tidak membatalkan wudu. Justru di Bulughul Maram, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengisyaratkan dengan jelas bahwa hadis tersebut dhaif. Ya, yang disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW yuqabbilu ba'da azwajihi, tsumma dhahaba ilal masjid wa lam yatawadda. Nabi SAW mencium sebagian istri-istrinya dalam keadaan berwudu, kemudian pergi ke masjid, enggak wudu lagi. Ibnu Hajar memvonis hadis tersebut lemah, dhaif. Nah, ini kan ada di Bulughul Maram. Iya. Ada di Bulughul Maram. Jadi kurang tepat ya Ustadz ya ketika orang awam diajarkan langsung ke buku-buku hadis, orang awam nggak punya perangkat atau ilmu alat. Dia kebingungan juga nanti. Nih lafadz hadis ini nas atau dhahir, mutlak atau muqayyad, nasikh atau mansukh, sanadnya juga gimana? Mereka bingung. Ya jadi kalau kita langsung sodorkan ke situ, wajul istidlalnya juga mereka nggak paham. Apalagi di buku-buku hadis, fikih hadis misal Bulughul Maram, Ibnu Hajar hampir di berbagai kasus menampilkan semua, ya semuanya. Nah ini semuanya. Nah, ini kebingungan. Ini mau ngamalin yang mana nih? Ini mau ngamalin yang mana? Nah itu. Jadi ya apa yang beliau paparkan itu justru ya berbenturan dengan realita dan kenyataan. Iya. Apalagi penulisnya juga berbeda. Iya. Ya penulis Umdatul Ahkam Hanbali. Iya. Sarahnya apa namanya Ihkamul Ahkam ya. Itu Ibnu Daqiqil Id bermadhab juga. Jadi mau kemana nih? Iya, tadi disebut Muntaqo itu kan kakeknya Ibnu Taimiyah, Hanbali juga. Waduh, repot jadinya. Nggak bisa lepas kayaknya dari. Iya, mau kemana? Harusnya yang nggak bermadhab ini bikin dulu kitab-kitabnya. Bikin dulu karyanya. Fikih sendiri, kerangka berpikir sendiri untuk beramal di atas kaedahnya. Itu penting itu. Baru kemajuan namanya. Baru ya. Kalau belum ada karya gimana mau maju? Ya, kan mazhab Dhohiri aja punya usul fikih sendiri. Asy-Syaukani di Bahrul Muhit kan punya usul fikih sendiri juga. Harusnya. Harusnya beliau bikin ya? Hah? Beliau harusnya bikin ya? Masya Allah. Biar kaumnya juga bisa belajar langsung. Syaukani bukan Bahrul Muhit ya? Apa? Irsyadul Fuhul ya? Kurang tahu saya nggak pernah. Irsyadul Fuhul kalau nggak salah itu. Udah lama juga nggak itu. Nah, menit berikutnya nih, Masya Allah ya, kita ya bahkan itu sampai beliau mengatakan, jadi jangan ajarkan kaum muslimin orang yang tidak kenal qala Allah wa qala Rasul. Waduh, Masya Allah. Ustaz ini. Baik, nah Ustaz Fajri nih, Masya Allah nih. Tadi bahasa Quran udah dibahas sama Ustaz Abu Hanifah tentang bahasa Quran lebih mudah. Iya. Nah, juga sama nih bahasa Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih mudah daripada bahasa para fuqaha. Gimana ini Ustaz? Ya, jadi sebenarnya yang beliau maksudkan bahasa Nabi SAW hadits ya kalau kita simpulkan ya. Jadi kalau hadis itu sebenarnya kan dia meliputi perkataan, kemudian perbuatan, kemudian ketetapan. Ya, kalau ulama usul fikih kan mengambil 3 ini aja. Sedangkan sifat kan memang tidak masuk dalam dari segi dijadikan sebagai hujjah atau tidak. Nah, dalam para ulama usul fikih itu dalam memahami perbuatan Nabi, dalam memahami hadis Nabi SAW, mereka akan membuat kerangka. Di antara kerangkanya adalah apakah hukum asalnya perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tasyri'an li ummatihi atau enggak ya? Nah ini diantara apa namanya pembahasan diantara para ulama usul fikih. Memang para ulama dalam mazhab Syafi'i ini mengatakan hukum asal perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan segala macam, yaitu termasuk tasyri'. Ya, yang bernilai at-ta'ah wal qurbah, ya, yang ta'ah dan al qurbah. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah
meninggalkan witir, Ustaz, berarti ini bisa dipahami, Pak. Ya berarti wajib juga bagi kita untuk tidak boleh meninggalkan witir. Kalau kita mengambil apa namanya makna yang pertama. Tapi kan para ulama ternyata mereka juga mengatakan, oh ada di antara perkataan Nabi SAW atau perbuatan beliau atau takrir beliau atau perbuatan beliau itu masuk dalam khususnya beliau. Sehingga untuk memahami ini ya tadi, Ustaz, ya sulit. Ya bagaimana nggak sulit? Bahkan ada di antara perkara yang mungkin sebagian ulama mengatakan, oh ini khususnya, ini nggak masuk khususnya. Jadi kalau beliau mengatakan bahwa bahasa Nabi SAW itu adalah bahasa yang paling mudah, mungkin menurut Anda bahasa percakapan sehari-hari, Ustaz, barangkali. Bukan bahasa bukan hadis Nabi yang berkaitan. Iya, bukan hadis Nabi yang berkaitan dengan mengambil hukum. Sedangkan Imam Sufyan bin Uyainah aja mengatakan innal haditha mudilla. Ya, hadis itu bisa saja menyesatkan illa alal fuqaha. Ya, kemarin dulu kita pernah bahas itu. Masalah agama ini akan kembali kepada ke Madinah. Itu dipahami oleh orang sekarang, belajarlah kepada alumni Madinah. Sebagaimana hadis inilah. Emang memahami seperti ini. Bahkan Imam Ahmad kan juga memuji Imam Syafi'i, berkata bahwa kalau dia tidak mengenal Imam Syafi'i, maka iya, betul. Itu apa namanya fikih hadis, maka kita terkunci. Kita terkunci masalah fikih, betul. Ya, sampai akhirnya Imam Syafi'i yang membukakan itu semua ilmunya. Padahal Imam Ahmad di sini dia apa namanya, kita lihat dari rekam jejaknya beliau termasuk ahli hadis kan. Jadi emang apa namanya ya mengatakan bahwa memahami hadis Nabi itu lebih mudah atau perkataan Rasulullah lebih mudah itu ini dalam hal apa dulu nih? Kalau dalam hal untuk istimbat al-ahkam, oh nggak mudah. Sebagaimana perincian yang tadi ya. Makanya jangan, para ulama itu banyak yang memberikan warning lah. Hati-hati kalau berbicara masalah hadis atau masalah ahkam yang engkau tidak memiliki sandaran para ulama ya. Ya seperti ini. Masya Allah ya. Nah, ini yang menarik nih Ustaz Abu Hanifah. Akhirnya beliau mengakui bahwasannya belajar dari kitab-kitab madzhab itu ya boleh gitu. Tapi bagi pelajar yang sudah mapan gitu, dan fungsinya untuk muqaron gitu, perbandingan. Gimana nih Ustaz Abu Hanifah nih? Sayang baterainya habis ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, itu tidak seperti itu ya. Justru dalam literasi mazhab para fuqaha itu menulis kitab itu berjenjang. Ada yang pemula, menengah, lanjutan. Ya kan? Semisal Ghazali itu kan ada Al-Wajiz, Al-Basit itu kan. Dalam fikih Syafi'i aja ada ulama Syafi'i zaman sekarang nulis kitab Fiqh Syafi'i lil mubtadiin. Fikih Syafi'i untuk pemula, bukan buat orang yang sudah mapan. Yang langsung mereka itu beramal. Jadi enak dia tuh. Ya, ketika mereka mau berwudu, nih rukun wudu 6 nih, jangan sampai nggak dikerjakan ini. Ya, niat 4 anggota tubuh yang disebutkan di Al-Qur'an dan tartib. Mau sholat nih, pembatal wudu ini. Nah, itu kan enak dia. Langsung dia tanpa sibuk memikirkan apa dalilnya, apa wajul istidlalnya, oh nggak perlu lagi, udah enak gitu. Dan dari dulu kan begitu. Orang-orang awam kaum muslimin di Indonesia ini, mereka bisa itu mengamalkan tanpa mereka tahu rujukannya. Dahulu kaum muslimin ketika kita waktu kecil-kecil pun kita wudhu nggak mau bersentuhan dengan lawan jenis. Kenapa? Diajarin seperti itu. Ya, diajarin seperti itu. Ya kan? Kan diajarin seperti itu. Apa sandarannya kita mungkin nggak tahu, ya terus kita amalkan kan enak seperti itu. Ya, kita bersiwak dulu gitu. Dulu saya rajin bersiwak zaman belajar dulu bersiwak. Ditanya dalilnya juga nggak tahu. Cuman kan di mazhab dijelasin sunnah wudu bersiwak. Nggak diajar nggak tahu dalilnya apa, nggak hafal. Mungkin pernah sekilas bacanya. Ya kita nggak tahu lah wajil istidlalnya. Tapi enak seperti itu. Nah, justru semisal kita dan kaum muslimin yang lain yang kita mungkin tidak sampai belajar wajul istidlal kayak apa, menghafal dalilnya kayak apa, itu sangat mudah itu. Ya, jadi untuk pemula justru mazhab ini cocok.
Ya, mazhab ini cocok. Kalau dikatakan khusus untuk orang yang sudah mapan, definisi mapan ini apa? Begitu, sampai di mana? Apalagi untuk muqaran, untuk perbandingan. Lah boro-boro perbandingan 4 mazhab, satu mazhab aja kita udah waktunya panjang, ya boro-boro 4 mazhab. Kita Nawawi sama Rafi. Iya, di situ. Oh iya. Mendingan satu madhab dulu, satu buku dikuasai dengan baik. Nah, itu udah cukup modal buat beramal. Ya, kalau mau lanjut lebih lagi, terutama bagi kalangan pembelajar, itu lebih bagus. Nah, itu. Tapi ketika orang awam dia cukup menguasai, misalkan matan Abu Suja, itu sudah kemajuan dia dari agama, bukan kemunduran. Jadi beramal banyak kan. Cukup dia ngerti itu, wah dia belajar sholat, dia belajar muamalah, dia belajar di di pembahasan fikih nikah tuh dia jadi ngerti ya talak ada 2 bentuk, talak yang sorry dengan ya kinayah, kan dia jadi tahu itu, jadi dia ngerti. Nah itu, jadi orang awam tinggal gini, sehingga dia berhati-hati, langsung beramal kayak gitu. Masya Allah. Masya Allah. Nah, jelas sekali nih ya para pemirsa Footnote kita ini. Nah, sebenarnya saya penasaran ya dengan beliau ini dan ashabnya ya. Jadi mencoba untuk menyindir madrasah yang dibangun sudah ratusan tahun. Ya, dibangun ratusan tahun dan alhamdulillah sampai hari ini aman-aman saja gitu kan. Tidak ada perang antar negara gara-gara bermadhab ya, misalnya Pakistan sama Yaman berantem gara-gara Syafi'i sama Hanafi, kan nggak sejarahnya gitu. Dia juga penasaran gitu seperti apa sih madrasah yang dibangun oleh beliau ini. Maka ya mungkin bisa kita lihat dari murid-muridnya. Ya, karena ini kita bicara di dalam medsos, maka ya kita dapatkan data-data di medsos nih, terutama di Facebook lah ya. Ini bisa saya bacakan salah satu status yang heboh juga nih ya, dari Al-Ustadz Laode Abu Hanafi ya. Matan Abi Syuja dengan sifat sholat, mungkin sifat sholat Nabi ya, Syekh Al-Albani itu ibarat langit dan bumi. Penguasaan madhab Al-Albani lebih luas rahimahumullahu. Ya. Ini gimana? Siapa yang mau nanggap ini? Itu udah selesai sebenarnya tadi ya. Kalau dia mau membandingkan seperti itu, sebenarnya dia ingin merendahkan sendiri Syekh Albani ya. Secara tersirat Ustaz. Secara tersirat sebenarnya dia merendahkan Syekh Albani, karena emang dari kitab Syekh Albani sendiri itu cuma kitab hanya bahas dari sholat, dari takbir sampai salam. Sedangkan Abu Syuja dari sisi kelengkapannya dari toharo sampai bab jinayat, iya perbuatan budak ya, lebih lengkap mana sebenarnya ya. Dan dan emang Abu Suja ini emang kalau kita katakan kitab ringkas ya di dalam mazhab Syafi'i, emang kalau di zaman dahulu itu digunakan ya sebagaimana anak SD sekarang. Tapi karena emang kita ini, pemahaman kita ini emang sulit untuk memahami, ibarat akhirnya kita sudah sampai di level kuliah pun kita baru belajar Abu Suja Ustaz. Padahal kalau di zaman-zaman dahulu Abu Suja itu ibarat buku kecil atau buku saku lah. Iya. Iya, justru kalau mau dibilang lebih mudah kita matan Abi Syuja. Lebih mudah. Iya, masih makanya dipermudah oleh beliau ditulis ya, dibandingin mencerna kitab sifat sholat Nabi yang membandingkan madhab. Iya, kemudian mencoba untuk mentarjihkan gitu ya. Waduh, temang ini ngeri nih Zat, dari sisi langit dan bumi nih. Masya Allah ya. Ulama abad ke-5 diadu sama abad ke-12 ya, abad 13 lah. Masya Allah ya. Nah ini hasilnya nih. Nah, kemudian ada juga nih Syekh Muammar Abu Afifah. Nah, beliau mengatakan sholat sesuai petunjuk Nabi saja masih banyak kaum muslimin yang nggak ngerti. Malah sudah ada yang ngajarkan sholat sesuai mazhab Syafi'i. Wah, ini sebenarnya ini provokatif juga ini kalimatnya ya. Gitu, seakan-akan menuduh bahwasanya kaum muslimin sekarang ini nggak ngerti sholat. Nggak seperti Nabi. Jadi ngikutin siapa ini? Ngikutin siapa ngikutin Nabi ya? Ngikutin ini paus. Coba. Aduh. Ya, Syekh Amir Bahjat ya, salah seorang
ulama yang ada di kota Madinah, faqih dalam mazhab Hanbali ya. Beliau mengatakan ketika kita belajar fikih kitabus shalah di salah satu matan Hanbali, itu bukan berarti kita belajar fikih sholat sesuai dengan sifat sholat Imam Ahmad. Enggak. Tapi sifat sholat Nabi juga. Tetapi dengan pemahaman dari nas-nas Al-Quran hadis, perkataan sahabat yang ada dalam fikih sholat yang dipahami di atas usul mazhab Imam Ahmad. Nah, ucapan tersebut kan konsekuensinya begini ya. Tadi dia bilang apa tuh? Kaum muslimin apa tadi katanya? Banyak kaum muslimin yang nggak ngerti sifat sholat Nabi. Ini malah diajarin madhab. Lu seakan-akan buku-buku madhab sejak ratusan tahun lalu atau 1000 tahun lebih lalu itu nggak berada di atas sifat sholat Nabi. Itu kacau itu. Tuh mah ini judulnya sih kali nggak pakai sifat sholat Nabi. Iya, ini tuh mah ini tuduhan berat ini. Lagi pula kan sifat sholat Nabi itu, taruhlah judulnya sifat sholat Nabi. Sifat sholat Nabi Syalbani ada juga tuh buku sifat sholat Nabi Syekh Jibrin. Ternyata saya baca beda sama sifat sholat Nabi yang Syekh Jibrin. Sifat sholat Nabi Syekh bin Bas beda sama sifat sholat Nabi Syalbani. Ya, terus maunya yang mana gitu kan? Sama judulnya sifat sholat Nabi juga begini. Nah itu janganlah pakai kalimat-kalimat provokatif kayak begitu. Ini memang kita akui itu madrasah dari hasil dari madrasah yang tadi itu Ustadz Abdul Hakim. Jangan sampai nanti kaum muslimin ya membenci Syekh Albani. Apalagi tadi membandingkan kan, karena tidak ada ulama salafi sekalipun yang pro terhadap sifat sholat Nabi sekalipun, nggak ada yang membandingkan sifat sholat Nabi Syalbani dengan matan Abu Suja. Nggak ada yang membandingkan. Ya masing-masing memiliki keutamaan. Memang betul ada yang afdol, tapi bukan berarti yang mafdul itu lemah. Kita juga nggak mengatakan sifat buku matan Abu Suja jauh lebih baik di langit bumi dibanding sifat sholat Nabi. Kita nggak mengatakan demikian. Kita nggak mengatakan yang mafdul berarti hancur bumi dia. Kan kecil bumi itu dilihatin ya kalau dari atas. Langit, wow, ada 7 lagi langit. Ini kan kayak begini, ini penghinaan ini terhadap. Nanti ini malah menambah permusuhan kaum muslimin terhadap komunitas, komunitas kaum muslimin yang lain. Nah nanti yang kayak begini ini menambah kebencian kaum muslimin terhadap Syekh Albani misalkan. Padahal Syekh Albani nggak ada apa-apa di sini nih. Ini malah dimasukkan nama mereka nih. Kayak begini. Tapi memang ini kita akui itulah madrasah mereka tuh. Hasilnya seperti ini. Telurnya kayak begini, menetas lah kayak tadi. Jadi yang jemputnya siapa? Ya kan? Sementara kalau dibilang saudara-saudara kita yang Hambali ya, itu nggak ada tuh kalimat-kalimat begini yang merendahkan matan Abu Syuja. Nggak ada. Ya misalnya dengan kitabnya dia bagaikan langit dan bumi, nggak ada kalimat itu. Ya teman-teman Hambali di Indonesia. Karena memang gini, karena memang output dari madrasah ala madhab itu mereka mempunyai kesimpulan yang sangat apik, sangat bagus ya. Mereka meskipun mereka munadzarah segala macam, di akhirnya mereka mengatakan al-ijtihad la yunqadhu bil ijtihad. Jadi ijtihad para imam satu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad imam yang lain. Sehingga ya dalam mazhab Syafi'i sendiri kalau ada orang yang menikah tanpa wali Ustaz, dengan mengikuti Abu Hanifah, Imam Syafi'i sendiri mengatakan ya sah. Ya, sah menurut pendapat Abu Hanifah, meskipun dalam mazhab Syafi'i dia mengatakan tidak sah. Ya. Bahkan dia mengatakan wat'u, orang yang melakukan seperti itu pun dalam mazhab Syafi'i pun masuk dalam wat'u syubhat dan tidak boleh dihukum had. Ya. Ini menunjukkan bahwa mereka tuh ternyata lebih saling menghormati, saling menghargai. Beda sama dengan madrasah yang ini. Ya, ketika kita mempertahankan pendapat imam karena memang dari sisi ini memang kita melihat kuat, sedangkan dia menganggap bahwa kita meninggalkan hadis, antum tidak mengikuti hadis, antum fanatik mazhab. Nah, itu akhirnya dia mengatakan ya udah para pengkaji fikih mazhab tuh mereka lebih mengunggulkan perkataan ulama mazhab daripada hadis Nabi SAW. Wah ini kacau nih. Padahal mereka sendiri tuh banyak di antara mereka yang tertipu dengan zawahir dalil. Makanya Ibnu Qudamah mengatakan al-ami la ya'lamu
al-afdaliyah haqiqatan. Jadi orang orang awam sekarang tuh tidak ada yang tahu mana yang lebih rajih, mana yang lebih afdal. Hakikatnya nggak tahu sama sekali. Sementara gini, San. Bal yaghtaru adz-dzahir, bahkan dia tertipu dengan zawahir. Orang awam di zaman Ibnu Qudamah. Iya, orang awam di zaman Ibnu Qudamah, bukan zaman sekarang. Tampil di kita sekarang. Ini yang taruh ya, San, ya. Iya. Jadi kadang-kadang juga kan sering tuh saat itu. Wah, saya tidak bermadhab, tapi saya memilih di antara 4 mana yang paling sahih. Wah, yang mendekati kebenaran katanya. Ini mungkin bagian dari tipu daya tadi. Bagian dari, ya Ketipu. dia tertipu sebenarnya. Yang yang kita pertanyakan kepada beliau, ya pertama ya kemampuan beliau seperti apa dan rumusan apa yang beliau pakai untuk bisa menguatkan salah satu dari keempat. Sedangkan 4 ini saja usulnya berbeda-beda. Satu menggunakan qaul sahabi, yang satu tidak menganggap qaul sahabi sebagai hujah. Satu mengatakan amal ahli Madinah hujah, satu enggak mengatakan. Terus Anda ingin menguatkan dari salah satu dari keempat yang mana mereka masing-masing mempunyai istidlal atau usul yang berbeda-beda. Masih mendingan kalau usulnya sama. Itu masih bisa dikuatkan misalnya. Makanya An-Nawawi sendiri, maksudnya ulama-ulama yang ada, mereka banyak mentarji bukan lintas mazhab, mereka tarji kebanyakan di internal mazhab. Adapun kalau dia sudah keluar mazhab, biasanya namanya ikhtiarat. Imam seperti yang diambil oleh Imam An-Nawawi misalnya. Ya, seperti itu sebenarnya. Masya Allah ya. Bahkan tadi juga di Ibnu Qudamah kan mengatakan jangan barangkali dia mengamalkan yang marjuh. Iya, bisa jadi. Bahkan di apa namanya? Nggak sadar. Bahkan di ininya. Ya mafdul. Di perkataan setelah warubbama yuqaddimu al-mafdul. Bisa jadi yang dia rajihkan itu adalah mafdul, yang lebih lemah, yang marjuh. Iya. Waduh. Jadi bahkan di Abu Hanifah nih, yang menuduh, ya bukan nuduh ya, mungkin juga ya ustadz-ustadz kita nih kayaknya gengsi gitu kalau dibilang muqallid nih. Iya. Ya, atau gengsi kalau dibilang orang awam nih gengsi. Ya, nggak mau taklid tapi malah taklid sama ustadznya. Ya, bahkan ketika dikritisi dibilangnya kita ini remaja pecundang ini. Aduh, saya mending remaja masjid deh ya. Ini remaja pecundang ya kan. Itu bahkan dianggap menabrak gunung nih, Ustaz. Gimana nih, Ustaz? Masya Allah, menabrak gunung apa ini? Istilah gunung itu kan lafat-lafat ta'dil ya kepada para imam, pada para ruwat yang mereka di luar biasa mereka kekokohannya, kesabitannya, ya, jandalah, jabal, itu ndak main-main itu lafaz tersebut. Itu sosok-sosok imam-imam. Nah ini ustadz kita, diantara ustadz kita senior apapun dijuluki gunung, itu berlebihan. Justru ketika dalam hal ini beliau Ustadz Abdul Hakim mengumumkakan pendapatnya tadi, mengatakan matan Abu Syuja demikian. Ini justru yang nabrak gunung siapa? Al-Imam Abu Syuja itu qadhi. Qadhi di zaman beliau bukan ustadz level zaman sekarang. Itu berilmu tentang fikih, hadis, bahkan Imam Ahmad kan mengetes kepada seorang qadhi. Ente tahu nggak nasikh mansukh? Nggak tahu. Ente binasa dan membinasakan berarti. Jadi level qadhi di zaman beliau itu nggak main-main. 40 tahun ngajar madzhab Syafi'i. Iya, berilmu. Nah, itu berarti pengetahuan beliau itu luar biasa ya. Nah, berarti beliau gunung di sini. Nah, kalau kita rendahkan karya beliau, apalagi sampai dibilang mundur, nah itu kan keliru ya. Justru karya beliau itu untuk memajukan umat agar beramal, ya, agar semakin mendekatkan diri kepada Allah. Memudahkan umat untuk beramal dari yang tadinya sulit, pelik untuk dipahami dari nas-nas dari setiap bab ibadah maupun muamalah dimudahkan oleh Al-Imam Abu Syuja. Ya, justru beliau yang gunung di sini. Jadi keliru ini. Jadi teman-teman ini memang kebiasaan begitu ya. Ketika gurunya disanggah, oh nabrak gunung. Nah, ini gurunya lagi nyanggah imam-imam ini. Dianggapnya inilah manhaj salaf, ilmiah, kritik. Nah, ini ya nggak adil ini. Ya harusnya nggak seperti itu. Ya harusnya fair mereka, sportif. Bahwasanya ketika gurunya sedang membantah, menyanggah para imam, ini harusnya yang ya kita harus lebih bela siapa sih, begitu kan?
Jangan seperti itu. Juga gini nih, ini mungkin nih video kita mungkin akan dikomentarin, antum sudah tabayun belum? Nah, tabayun squad. Nah, kita katakan begini ya, ketika ustadz-ustadz mentahdir, membid'ahkan komunitas yang lain, ustadz-ustadz yang lain, yang satu kota, satu wilayah, mungkin bahkan ada yang satu kecamatan, sudah tabayun belum? Sudah datangin belum? Kalau dikatakan kekeliruan yang ditampakkan secara terbuka, maka boleh dibantah secara terbuka. Ini juga yang sedang kita lakukan, Ustaz. Masya Allah. Kayaknya udah jadi kata penutup tuh. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya, sebagai catatan kaki dari kami ya dengan sesuatu yang sedang viral. Ya, mudah-mudahan ini bisa mencerahkan. Ya, mungkin itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, naktafi bihadzal qadar. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.